Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Lestari, NIM 2020-153-1295, kelas 2 MPI A2. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah filsafat umum. Yang pertama, periodisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno sebelum Masehi sampai dengan filsafat abad 21 Masehi sekarang. Masing-masing periode mempunyai karakteristik atau ciri khas objek kajiannya masing-masing. Jadi Anda tuliskan dan Anda jelaskan. Yang A, nama atau istilah dari keempat periode tersebut. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Banyak ahli filsuf meyakini bahwa budaya barat berasal dari filosofi Yunani. Alfred North mencatat bahwa secara garis besar bentuk filsafat barat berasal dari catatan Plato. Pengaruh ini berlangsung dari Yunani kuno hingga abad pencerahan. Beberapa klaim bahwa filsafat Yunani juga mempengaruhi ilmu kosmologi dan literatur naskah kuno di timur. Martin Lichtenfeld memberikan klarifikasi. Hubungan kosmologi dan teologi Asia membantu para filsuf Yunani memberikan gambaran atau ide dalam mengajarkan ilmu filsafat. Hal tersebut kita sadari sebagai filsafat Yunani. Yang kedua, zaman abad pertengahan atau Islam. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis dalam masa pemerintahan Charlemagne pada kuartal terakhir abad ke-8. Periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegritaskan ajaran suci dengan pembelajaran sekolah. Yang ketiga, zaman Renaissance. Istilah filsafat Renaissance digunakan oleh para peneliti sejarah intelektual yang merujuk pada pemikiran di Eropa, kira-kira antara tahun 1355 hingga 1660. Perkiraan periode tersebut maju dari tahun ke tahun berikutnya untuk Eropa Tengah dan Utara dan untuk daerah-daerah seperti Spanyol, Amerika, India, Jepang, dan Tiongkok akibat pengaruh Eropa. Oleh karena itu, filsafat ini tumpang tindih dengan akhir filsafat abad pertengahan, yang pada abad ke-14 dan ke-15 dipengaruhi oleh tokoh-tokoh terkenal. Yang keempat, zaman modern. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menemukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 16 dan 16 atau pada masa akhir Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern. Sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu, akan tetapi ada hal-hal yang jelas menandai masa modern ini, yaitu berkembang pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Yang B, awal dan akhir dari 4 periode tersebut. 1. Yunani kuno. Filsafat Yunani lahir dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya pergeseran pemikiran dari mitologi yang berdasarkan dongeng atau mitos ke pemikiran rasional yang berdasarkan akal atau logos. Dorongan dari karya-karya sastra Yunani dan pengaruh ilmu pengetahuan dari Babilonia, Mesir di lembah Sungai Nil. Tempat kemunculan filsafat adalah kota perantauan di Miletos, Asia Minor. Tidak ada kesepakatan yang tetap dan universal mengenai waktu awal dan akhir masa Yunani kuno. Biasanya dimulai sejak abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi atau sekitar 1300 tahun. Yang kedua, filsafat abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi 2 periode. Periode di barat Latin mengikuti awal abad pertengahan sampai abad ke-12, ketika karya-karya dari Aristoteles dan Plato dilestarikan dan dibudidayakan, serta pada masa keemasan di sekitar abad ke-12, ke-13, dan ke-14 di barat Latin, yang merupakan puncak dari pengembalian filsafat kuno, yang diperoleh kembali dari para pemikir di dunia berbahasa Arab, dan perkembangan yang signifikan di bidang filsafat agama, logika, dan metafisika. Yang ketiga, Renaissance. Sekitar abad ke-15 sampai dengan 16 Masehi, Eropa mengalami zaman Renaissance.
Kemunculan tersebut akibat dari adanya wabah penyakit, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis pemikiran atau Dark Age abad ke-8. Secara harfiah, Renaissance berasal dari kata bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Zaman Renaissance ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Yang keempat, zaman modern. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf termuka pada zaman modern dari sudut pandang sejarah filsafat barat, melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan beradu dalam kancah pemikiran filosofis barat. Filsafat barat menjadi panggung perdebatan antara filsuf termuka. Setiap filsuf tampil dengan gaya dan argumentasinya yang khas. Argumentasi mereka pun tidak jarang yang bersifat kasar, kadang tajam dan pragmatis, dan juga yang sentimental. Yang C, ciri khas atau pusat objek kajian filsafat dari 4 periode tersebut. Yang pertama, Yunani kuno. Secara umum, karakteristik filsafat Yunani kuno adalah rasionalisme, yaitu suatu pemahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan akal atau logika. Yang kedua, abad pertengahan. Karakteristik filsafat abad pertengahan yaitu suatu pemikiran yang sangat berbeda pada zaman dahulu. Zaman abad pertengahan ini ditandai dengan munculnya para ilmuwan yang membahas tentang ketuhanan. Yang ketiga, abad Renaissance. Mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad ke-15 Masehi. Yang keempat, abad modern. Filsafat abad modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Selanjutnya yang D, 3 orang filosof yang hidup dan populer pada masing-masing periode tersebut, serta pemikiran mereka masing-masing. Yang pertama, Yunani kuno. Yang pertama, Socrates menyumbangkan teknik kebidanan yang dalam berfilsafat, bertolak dari pengalaman konkret melalui dialog seseorang yang diajak Socrates sebagai sang bidan untuk melahirkan pengetahuan akan kebenaran yang dikandung dalam batin orang itu. Dengan demikian, Socrates meletakkan dasar bagi pendekatan deduktif. Pemikiran Socrates dibukukan oleh Plato muridnya. Yang kedua, Plato menyumbangkan ajaran tentang ide. Menurut Plato, hanya idelah realitas sejati. Plato ada pada pendapat bahwa pengalaman hanya merupakan ingatan yang bersifat intuitif bawaan dalam diri seseorang terhadap apa yang sebenarnya telah diketahuinya dari dunia ide. Konon sebelum manusia itu masuk dalam dunia indrawi ini, menurut Plato, tanpa melalui pengalaman atau pengamatan, apabila manusia sudah terlatih dalam hal intuisi, maka ia pasti sanggup menatap ke dunia ide dan karenanya lalu memiliki sejumlah gagasan tentang semua hal. Yang ketiga, Aristoteles. Pola pemikiran Aristoteles ini merupakan perubahan yang radikal. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah yang kita pikirkan dengan akal kita. Sedangkan menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera mata kita. Zaman abad pertengahan atau Islam. Yang pertama, Ibnu Bajjah. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah metafisika, teori pengetahuan, filsafat akhlak, dan takdir al-mutawahhid. Yang kedua, Ibnu Rushd. Salah satu pemikiran Ibnu Rushd adalah ia membela para filosof dan pemikiran mereka dan mendudukkan masalah-masalah tersebut pada porsinya dari serangan Al-Ghazali. Yang ketiga, Al-Ghazali. Pokok pemikiran dari Al-Ghazali adalah tentang tahafut al-falasifah, yaitu kerancuan berfilsafat. Zaman abad Renaissance. Yang pertama, Leonardo da Vinci. Tidak hanya dikenal sebagai seniman lukis, patung, maupun pahat, ia juga sempat menulis buku yang berjudul Da Vinci Code berisi 7.000 halaman dan sempat merancang teknologi pesawat terbang maupun parasut yang dimulai dengan rasa penasarannya serta terinspirasi dengan anatomi burung. Yang kedua, Nicolaus Copernicus. Teori heliosentris atau biasa dikenal dengan matahari sebagai pusat dari sistem tata surya didukung oleh Nicolaus. Ia adalah seorang filsuf sekaligus matematikiawan asal Polandia. Ia mulai mengumpulkan data-data untuk mendukung penelitian dalam bukunya yang berjudul The Revolution Bus. Namun ia bersikeras untuk tidak mempublikasikannya karena dikhawatirkan akan mengandung banyak kontroversi. Yang ketiga, Galileo Galilei. Galileo memiliki keinginan kuat
untuk mematahkan teori Aristoteles tentang gerakan. Ia berhasil mengembangkan teknologi teropong di Belanda dan membuktikan beberapa hal. Di antaranya permukaan bulan yang tidak merata, Saturnus memiliki bentuk yang tidak teratur, matahari memiliki banyak bercak, Jupiter memiliki bulan berjumlah 4, dan teori heliosentris dibenarkan olehnya. Zaman modern 1. Spinoza. Spinoza memiliki beberapa pemikiran. Di antaranya adalah teori substansi tunggal yang menanggapi masalah Descartes tentang masalah substansi antara jiwa dan tubuh. Yang kedua, Immanuel Kant. Kant adalah seorang filsuf yang mampu mendudukkan kembali kedudukan masing-masing dari akal dan iman pada posisinya masing-masing. Yang ketiga, John Locke. Filsafatnya bisa dikatakan anti-metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan Descartes, juga menolak tentang metode deduktifnya dan menggantinya dengan generalisasi menjadi pengalaman induksi. Bahkan Locke menolak akal atau reason. Ia hanya menerima pemikirannya matematis dengan metode induksi. Soal yang kedua yaitu yang A, mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu? Abad pertengahan merupakan sebuah periode panjang sejarah Eropa termasuk Prancis. Abad ini disebut juga sebagai abad kegelapan dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penyimpangan dan peristiwa sejarah yang kelam, seperti keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahayul, inkuisisi, dan sebagainya. Abad pertengahan disebut juga abad kegelapan karena dua alasan. Yang pertama, pada periode ini dunia nyaris tidak mengalami perkembangan, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada zaman Yunani dan Romawi, manusia berhasil menciptakan prestasi-prestasi besar dalam berbagai bidang. Kedua, mengacu pada jatuh kredibilitas gereja karena banyaknya kaum agamawan yang justru moralnya jauh dengan ajaran kitab suci. Yang B, mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad itu bisa mengalami perkembangan yang pesat? Apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filosof muslim pada saat itu? Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur Persia dan kebudayaan Barat Yunani. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung atau Alexander the Great yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles berhasil menduduki wilayah Persia pada tahun 331 sebelum Masehi. Akulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat muslim di kemudian hari. Penerjemahan literatur-literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah dapat dikatakan memberi pengaruh terbesar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat Islam. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan periode ini sebagai zaman keemasan dalam peradaban Islam. Selanjutnya yang C, 5 filosof muslim yang populer pada abad pertengahan itu, serta keahlian mereka masing-masing. Yang pertama, Al-Kindi. Berkat kontribusinya di bidang filsafat, Al-Kindi tersohor dengan julukan filsuf Arab. Selama masa hidupnya, Al-Kindi terbilang ilmuwan yang produktif. Ia menulis banyak karya di sejumlah disiplin ilmu, mencakup metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astrologi, optik, dan lain sebagainya. Yang kedua, Al-Farabi. Di bidang filsafat, kontribusi pentingnya adalah dengan menggabungkan filsafat Yunani dan filsafat Islam. Ia juga ahli di bidang matematika, pengobatan, musik, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Ibnu Haytham. Hingga sekarang, Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak optik modern. Di barat, ia dikenal dengan nama Al-Hazen. Ibnu Haytham menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Analisisnya mengenai cara kerja mata dan pengobatannya masih dipelajari hingga saat ini. Yang keempat, Ibnu Sina. Ibnu Sina menguasai bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum, Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia menjadi amat terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani dan Nuh bin Mansur. Yang kelima, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat.
Soal yang ketiga yaitu, Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat, dibolehkan atau dilarang, sekaligus tuliskan pula dalil atau nasnya yang relevan. Ahmad Fuad Al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama. Karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang memperoleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan. Di sisi lain karena ia merupakan hasil akal pikiran manusia. Selanjutnya, dalam hubungan antara akal, filsafat, dan syariat agama, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak. Bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seseorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Dari uraian singkat tersebut dapat dipahami bahwasanya filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 150 disebutkan dengan artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Soal yang keempat, idealisme dan materialisme adalah dua aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat, idealisme, dan materialisme tersebut, serta tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Yang pertama, filsafat idealisme. Filsafat idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis, itulah idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap realita sebagai kebenaran tertinggi. Idealisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang-bayang yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Kaum idealisme sering menyebutnya dengan ide atau gagasan. Seorang realisme tidak menyetujui pandangan tersebut. Kaum realisme berpendapat bahwa yang ada itu adalah yang nyata, real, empiris, bisa dipegang dan bisa diamati. Dengan kata lain, sesuatu yang nyata adalah sesuatu yang bisa diindarakan, bisa diterima oleh panca indera. Idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia. Tokoh-tokoh filsafat idealisme yaitu Plato, Immanuel Kant, dan Pascal. Yang kedua, filsafat materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Benar-benar pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitis, materialisme berseberangan dengan idealisme. Materialisme tidak mengakui entitas non-material seperti roh, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku imaterial tidak ada. Tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi, dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada penggerak pertama atau sebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah akhirnya melampaui eksistensi yang kembali lagi ke dasar material primordial abadi dalam satu peralihan wujud yang abadi dari materi. Tokoh-tokoh filsafat materialisme yaitu Epikuros, Demokritos, Lectruius Carus, Lametri, dan Baron de Holbach. Soal yang kelima yaitu rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran yang juga selalu berseberangan ide, gagasan, dan pemikiran.
Misalnya mereka berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencakupi dan layak dipercaya. Anda jelaskan pemikiran atau gagasan dua aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah di atas. Selanjutnya Anda kritisi ide atau pemikiran kedua aliran tersebut, apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Serta jangan lupa tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Rasionalisme menentang paham empirisme. Karena kaum rasionalis berpendapat bahwa ada kebenaran yang secara langsung dapat dipahami. Dengan kata lain, orang-orang yang menganut paham rasionalis ini menegaskan bahwa beberapa prinsip rasional yang ada dalam logika, matematika, etika, dan metafisika pada dasarnya benar. Rasionalisme ada dua macam, dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan otoritas. Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan empirisme. Rasionalisme dalam bidang agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Rasionalisme dalam bidang filsafat terutama berguna sebagai teori pengetahuan. Sebagai lawan empirisme, rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Contoh paling jelas ialah pemahaman kita tentang logika dan matematika. Penemuan logika dan matematika begitu pasti, jika tidak hanya melihatnya sebagai benar, tetapi lebih dari itu kita melihatnya sebagai kebenaran yang tidak mungkin salah, kebenarannya universal. Kelebihan rasionalisme yaitu yang pertama, mampu menyusun sistem keilmuan yang berasal dari manusia. Yang kedua, dengan menalar manusia mampu menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit dan bersifat abstrak. Yang ketiga, kebenaran diperoleh dari sebab-sebab yang menyatakannya benar. Yang keempat, rasionalisme memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis. Kekurangannya yang pertama, rasionalisme gagal dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia. Yang kedua, pengetahuan yang dibangun oleh rasionalisme hanyalah dibentuk oleh ide yang tidak dapat dilihat dan diraba. Yang ketiga, kebanyakan orang merasa kesulitan untuk menerapkan konsep rasionalisme dalam kehidupan keseharian yang praktis. Tokoh-tokoh dalam rasionalisme yaitu Pascal, Christian Wolff, René Descartes, Baruch Spinoza, dan G. W. Leibniz. Yang kedua, empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani empirin yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai satu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini, perlu dipahami lebih dulu dua ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Sedangkan teori tentang pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran yang posteriori, yaitu kebenaran diperoleh melalui observasi. Kelebihan empirisme yaitu yang pertama, mengedepankan fakta-fakta yang dapat diterima indera sehingga praktis digunakan untuk mencari kebenaran. Yang kedua, informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui pengalaman indera. Yang ketiga, dalam metode ilmiah, empiris sangat berguna dalam pengumpulan data atau pencarian bukti-bukti awal. Yang keempat, empiris adalah cara pertama munculnya pengetahuan tertentu. Kekurangannya yang pertama, kemampuan indera terbatas. Yang kedua, kemampuan indera relatif dari pengaman. Yang ketiga, metode empiris tidak dapat diterapkan dalam semua ilmu karena mempunyai lingkup khasnya dan tidak bisa diterapkan dalam ilmu lainnya. Yang keempat, pengalaman dan persepsi yang merupakan dasar kebenaran dalam empirisme tidak dapat memberi suatu pengetahuan yang kebenaran universal dan bernilai penting. Yang kelima, empirisme didasarkan kepada pengalaman. Tokoh-tokoh yang ada pada empirisme yaitu Francis Bacon, Thomas Hobbes, dan John Locke.
Demikianlah jawaban UAS saya mata kuliah filsafat umum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.